Ya, oke teman-teman semua, selamat pagi, good morning, ohayo gozaimasu. Ya, apa kabar? Kamis 24 Juli 2025, teman-teman. Kalau mau ngelanjutin yang kemarin, ya curhatan saya kemarin di Chatterbox ya. Jujur saya belum pernah setegang ini sebelumnya. Belum pernah sedeg-degan ini sebelumnya gitu loh. Saya belum pernah ada di posisi se-nervous ini gitu. Kenapa? Karena saya tahu kok ya, yang lamar sebagai, saya pakai bahasa Indonesia aja ya, asisten eksekutif untuk Duta Besar Australia untuk ASEAN ya. Kalau aslinya dalam bahasa Inggris, Executive Assistant to the Ambassador of Australia to ASEAN, yang udah saya terjemahin ke bahasa Indonesia tadi ya. Apa ya, ada banyak teman-teman, bukan cuma saya sendiri, ada banyak, dan saingan saya tuh pasti banyak teman-teman. Gak hanya yang dari Jakarta saja, memang terutama dari Jakarta memang, tapi dari seluruh pelosok tanah air Indonesia. Kan dia kan sifatnya locally engaged staff ya. Dan yang lebih bagusnya lagi adalah dia nggak mematok persyaratan umur, persyaratan jenjang pendidikan dan seterusnya, tapi persyaratannya lebih ke arah meritokratis. Kemampuan. Oh pasti banyak yang lamar dong, pasti. Dan saingan saya pasti banyak teman-teman, dengan beragam latar belakang yang berbeda gitu loh. Ada yang memang udah pengalaman di kedutaan lama banget, ada yang memang orang diplomasi, ada yang memang orang yang bekerja di sektor swasta atau di perusahaan internasional misalkan, dan masih banyak lagi yang lain. Banyak teman-teman, jadi saingannya banyak. Dan semua setelah application atau pendaftaran ditutup tanggal 21 Juli 2025 kemarin, ini juga menanti hal yang sama dengan saya. Apa? Menanti untuk masuk dalam shortlisted, masuk dalam shortlist gitu. Semua sedang menunggu teman-teman, karena memang tidak ada pemberitahuan lewat telepon, dan itu pun juga kita mesti sabar nunggunya. Biasanya 2 minggu setelah lamaran, atau paling enggak 6 minggu. 6 minggu tuh 1,5 bulan setelahnya. Berarti nanti saya harus nunggu sampai Agustus, sampai bulan depan gitu. Atau paling enggak September. Ya 6 bulan lah intinya gitu. 6 bulan, 6 minggu. Nah ini masa-masa yang mendebarkan. Yang lamar tuh banyak teman-teman. Ya, yang lamar tuh pasti banyak banget. Pasti banyak banget. Dan saya membayangkan ya, kenapa saya tegang banget. Kalau lamaran saya kan ke kedua kedutaan besar yang berbeda, itu kan pekerjaannya bebannya lebih rendah, cuma administratif assistant ya, asisten admin intinya. Kalau asisten admin itu kan ngebantu admin berkutat bergelut dengan beragam dokumen segala macam kan gitu. Tapi kalau di
apa di pekerjaan saya nanti, yang saya lamar itu nanti saya bilang, wah ini dalam gambaran saya nih, itu tadi yang saya bilang ya, high paid jobs, high rank jobs comes at a high price, comes at a high cost ya. Ada yang harus saya korbanin, waktu tidur, waktu luang, waktu santai, waktu rebahan, waktu buat scroll medsos, waktu buat nonton YouTube ya, waktu buat sosialisasi, waktu buat main, waktu sama orang tua, sama keluarga, dan bahkan termasuk bisa nggak mudik lebaran. Itu benar-benar saya udah siap untuk itu, karena memang udah saya kalkulasi pasti itu yang dikorbanin. Itu saya memang udah siap untuk itu. Ya, bukan. Tapi memang sudah siap untuk itu ya, karena saya tahu siapa saya gitu teman-teman. Jadi ya, saya gak pernah membayangkan saya ada di posisi yang deg-degan ini sebelumnya, jujur ya. Semua dalam kurun paling tidak 6 minggu ke depan, 6 pekan ke depan, next 6 weeks itu juga menanti hal yang sama, shortlisted or not gitu lah. Semua juga sedang berharap shortlisted gitu. Jadi persaingannya lumayan ini saya bilang. Karena ada yang pengalamannya lebih banyak dari saya misalkan. Ada yang jawaban dari pertanyaan what can you offer to us, maksudnya us itu di Vet Australia gitu kan, dalam aplikasi lamarannya itu. Jawabannya ada yang lebih meyakinkan, ada yang lebih polish, ada yang lebih ada yang lebih convincing lagi, ada yang lebih mantap lagi, ada yang lebih mantul lagi, dan seterusnya gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang CV-nya lebih bagus lagi, ada yang esainya lebih paten lagi, dan seterusnya. Ada yang lebih ini lagi, banyak lah pokoknya. Ada yang referensinya adalah orang-orang top gitu kan, banyak lah pokoknya gitu. Jadi ya pokoknya sih, kalau saya mau boleh bilang ya, boleh nggak saya sampein, kalau saya boleh bilang ya, pokoknya semua sedang menunggu ya, pokoknya semua adalah orang-orang terbaik lah yang melamar, termasuk saya sih ya. Semua adalah orang-orang yang terbaik, terbenar, terbagus lah di bidangnya. Cuma nanti ujung-ujungnya yang masuk shortlisted adalah yang the best dari yang the best, pasti. Makanya kenapa saya tegang banget sampai hari ini, udah berapa hari nih, karena nunggu kepastian. Sambil saya juga kirim lamar ke tempat lain, sebagai sebagai cadangan, sebagai backup gitu. Karena saya orangnya selalu prepare for the worst gitu. Ya kalau kita berharap sama pemerintah Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk masalah lapangan pekerjaan sekarang, sulit teman-teman, sulit. Kenapa? Satu ya,
kita mau berharap apa sama Presiden Prabowo dengan segala ininya. Oke lah, kemarin saya melihat ada koperasi kelurahan Merah Putih di Blok M, tepatnya di Blok M Hub. Ya, saya kemarin lihat itu, cuma saya nggak foto. Saya kemarin kan rekam video aja, yang kemudian saya hapus karena saya pikir cuman ya ngiterin Jakarta doang, nggak usah di konten. Karena tadinya saya mau bikin konten ngetrip, cuman karena waktunya terlalu siang jadi nggak jadi. Waktunya udah larut pagi jadinya nggak jadi, teman-teman. Gitu. Kalau ada mungkin teman-teman bisa saya kasih unjuk di video sebelum yang ini. Tapi karena saya hapus, saya take down, udah saya nggak upload, jadinya udah saya putuskan untuk di anu aja gitu. Saya tahu aja lah gitu. Ada Kopkel baru buka tuh, koperasi kelurahan Merah Putih di Jakarta di M Block. Di Blok M. Ya berharap apa? Ya karena memang Presiden Prabowo ini bukan dari kita. Apalagi beliau gedenya juga di luar Indonesia. Bahkan sempat kabur ke Jordan ketika Indonesia lagi berkecamuk gegara krisis tahun 97-98. Apa yang kita bisa harapkan? Nol. Ya adalah. Apalagi beliau juga emang dari orok udah kaya gitu loh. Jadi rakyat untuk dia adalah para yang kalau dalam keraton itu istilahnya para abdi dalam dan dayang-dayangnya doang. Kalau dalam konteks sekarang ya mungkin para pejabat-pejabatnya lah, atau orang-orang kepercayaannya Prabowo gitu. Ya. Bukan kayak kita ini ya. Kalau kayak kita ini mah ya ibaratnya cuma ya itu kayak tempat sampah gitu loh. Nggak dilihat. Kayak ya gitulah pokoknya. Jadi kita nggak usah berharap banyak, teman-teman. Nggak usah berharap banyak, ya udah aja. Ya karena memang ini udah pilihan dari 58% rakyat Indonesia dan itu mayoritas, ya udah nikmatin aja sampai 4 tahun sampai 3,5 tahun lagi 2029 gitu. Masih ada sisa 3,5 tahun lagi kok, ya udah. Tapi kalau mau diakhiri lebih cepat itu lebih baik. Cuma masalahnya kalau mau mengakhiri lebih cepat, kelompok yang disebut Pak Syahganda Nainggolan itu gak kuat sekarang. Gak bersatu, gak terkonsolidasi, gak terkomando. Gak ada sosok yang berani memimpin sebuah gerakan revolusi yang mengakhiri pemerintahan Prabowo Gibran secara simultan. Itu dia masalah. Ya semoga aja ada jalan untuk Indonesia kembali pulih ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.